Kenapa lu cuma satu album pada saat itu? Apa karena gue udah minat gue udah mulai yang di sini lagi, pelarian gue udah nggak abas lagi. Enggak sih sebenarnya. Tiba-tiba ada satu judulnya Pelangi di Mars. Betul ya? Iya betul. Pas gue lihat produksi lu dong Upi Guava. Hah? Itu lu yang bikin beneran, Pi? Iya beneran lah, bohongan. Nah sekarang kalau band-band besar lu udah banyak belum yang lu bikin? Noah pasti. Noah sering. Noah sering ini pegang Noah soalnya. Sebenarnya nama teknologi itu adalah XR, Extended Reality Virtual Studio. Proses syuting yang mempergunakan background LED volume, LED Videotron gitu ya. Gambar yang di LED, 3D itu background atau lokasi itu ikut bergerak menyesuaikan paralaksnya. Misalnya ya kita ngomong, gue pengen di New York dong. Ya. Ini kayak gini. Langsung minggu depannya bisa syuting. Bisa. Yang datang tuh. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Nah, ini bareng sama sahabat gua Upi Guava. Nih gua nih, lu harus tahu Upi Guava ini teman seperjuangan kita. Ini gua ya, sama gue itu satu angkatan waktu zaman musiknya. Gua baru di Elemen. Ini namanya dulu The Brur, right? Iya, benar. The Brur keluar, cuman bedanya gua di Universal, dia di EMI pada saat itu. Dan legendnya adalah one hit album wonder. One hit skuter. Satu album beres. Waduh, rock and roll banget. Nah, yang kenapa gue panggil lu Piki Sidibi? Kenapa coba? Karena lu sekarang udah beda dunia sama gua gitu. Gue kaget, Pi, beneran serius. Gak sama lah, masih. Gue bilang ini perasaan anak band sama gua. Kenapa lu jadi kayak profesor ya gitu? Gue kayak orang IT gitu maksud gua. Gue kan buta banget tuh ya, gaptek gua. Gue ngeliatnya gue ngeliat dia gara-garanya adalah mungkin kalian juga ada yang pernah waktu itu di 21 lagi nonton, tiba-tiba ada satu judulnya Pelangi di Mars. Betul ya? Iya betul. Pelangi di Mars. Pas gue lihat kan kayak Star Wars kan, kayak gitu kan gayanya kan. Sci-fi. Oh, sci-fi namanya. Kok judulnya bahasa Indonesia ya? Pas gue lihat produksi lu dong Upi Guava. Hah? Itu lu yang bikin beneran, Pi? Iya beneran lah, bohongan. Enggak. Kayaknya. Gue pikir itu bule, Pak. Jadi gue nih mindset gue. Bule. Anjing, lu pale, Pak. Jadi di kepala gue, mindset gue itu yang bisa bikin gitu-gitu tuh orang bule. Nah itu dia tuh. Kenapa sih harus bule gitu? Nah iya. Karena kan gue pikirnya begitu Star Wars apa. Nggak pernah gue ngeliat nih. Malah gue pernah ngeliat film-film Cina. Pernah dong. Lu lihat pakai gituan ada ya. Terus tahu-tahu lu bikin. Dan gue tau gak lu? Bangga banget hati gue tuh. Anjing gila hebat banget orang Indonesia. Temen gue lagi. Nah itu gimana? Lu kan tadinya dulu ya kita cerita ya. Lu dulu kan anak band dan rock and roll abis underground. Jarang mandi lah. Jarang mandi lah. Gimana ceritanya waktu itu? Lu di The Brur hilang dulu. Kenapa lu berhenti? Terus malah gue denger lu jadi musik video maker. Oh, sebenarnya gue tuh bikin video klip. Enggak. Gue tuh kan awalnya tuh sebenarnya gue main musik emang dari SMP ya. Maksud gue secara hobi lah, ngeband gitulah. Sempet dulu cikal bakal tiket. Pokoknya lu sempet di tiket awal-awal. Pokoknya mencoba peruntungan di dunia musik lah. Iya. Tapi kan dasarnya gue emang suka gambar. Maksud gue kerjaan gue zaman itu gue bikin cover kaset. Kayak zaman dulu dik doang gitu kali. Iya, gue setelahnya. Tapi gue tuh bikin maksudnya kayak gitu kan. Iya, album pertama Ungu tuh yang bikin Jikustik, gue yang bikin Nugi, gue yang bikin Rosa, Dr. PM. Perkenalan gue sama industri justru dimulai karena gue tuh bikin cover. Karena mungkin dari kuliah band amatiran. Kuliah gue sebenarnya desain produk. Tapi ya tongkrongan gue sama anak-anak grafis. Oke. Hati gue di grafis. Hati lu di grafis ya. Ya emang berarti sama kamu ya, Bang. Hatinya ya. Zaman dulu tuh ya. Untuk bisa kuliah desain tuh ke orang tua tuh susah ngeyakininya. Kenapa tuh? Nggak tahu, zaman dulu tahu lah. Maksudnya seni itu kayaknya bisa hidup gimana, cari uang gimana, tahu lah. Sama kayak gue. Zaman itu lah. Anak gue gitu, Pak, abang senangnya gambar.
Gini ya, jadi pelukis nanti kayaknya lama. Mendingan jadi tukang tato aja. Lebih praktikal. Lebih mahal. Lebih praktikal. Iya kan? Dulu gue gitu. Gitu loh jadi. Iya, jadi gue kuliah tuh produk karena di kepala gue. Tapi emang gue suka juga sih. Itu desain produk. Zaman itu tuh zaman desain mobil, motor, elektronik. Di benak gue tuh desainer yang canggih itu produk gitu. Karena gambar teknis. Oke. Lu anak band tapi lu di luar anak band tuh lu seneng konsep ya? Seneng gambar. Iya, gue tuh suka ngulik sih lebih tepatnya kali ya. Gue tuh suka sama, mungkin ini agak absurd ya. Gue tuh SMA ranking gue paling belakang terus. Ya, itu kan pastilah, zaman dulu tuh lagi musim begitu. Nah, standar kan. Tapi gue pengurus Science Club. Apa? Science Club. Gak tahu. Fisika gue hancur 4 gilanya bahkan. Tapi gue Science Club gitu. Gue bikin apa sih dulu tuh zaman dulu tuh. Pokoknya gitulah. Pokoknya gue tuh demen ngulik. Mungkin juga karena referensi film gue dulu kan suka Star Wars. Jadi di benak gue tuh. Tapi emang gue tuh nggak pernah terlalu berbakat di sekolah kali ya. Jadi kayak nggak ketemu minat gue sama cara sekolah ngajarin gue. Oke. Ya jadi sebenarnya naluri gue untuk ngulik tuh besar. Tapi sekolah itu tuh buat gue nggak pernah. Ya nggak tahu. Mungkin gue juga terlalu bego kali saat itu ya. Gue nggak merasa ini gitu. Nah tapi kan lu juga di musik dari kecil. Sama. Gue musik sebenarnya musik gue pelarian loh. Musik gue tuh pelarian karena gini sebenarnya. Ya gue emang dari kecil suka gambar. Tapi jalur keluarga gue itu sebenarnya lebih banyak ke teknis, olahraga, basket, gitu-gitu. Gue tuh gue belajar gitar pertama kali gara-gara gue gagal main basket. Nggak enak ya alasannya. Nggak, jadi gue merasa bahwa dulu itu cowok itu yang keren tuh anak basket. Jadi gini, lu ngalamin. Jadi gini, kalau gue jadi Abas tuh kan keren dulu. Kalau gue anak musik, gue Ferdi Elemen loh. Buat gue buat gagal basket loh. Dulu kan gitu. Semua anak tuh pengen jadi anak basket dulu. Cuman gue ternyata Abas ya. Cuman gue masuk ekskul basket aja ditolak gue. Gak bisa dribble. Akhirnya gue mikir cara buat jadi orang keren apalagi. Anak band langsung belajar gitar, langsung wah. Dan lu waktu itu juga The Brur itu siapa aja dulu? Lu? Gua Edmond tuh kakaknya si Derry ya? Kakak Derry Bunglon. Ya. Okay. Edmond tuh dulu BOP. Iya. Terus si ini Uli 50-50 dulu. Sama Uji gitar sekarang Cozy. Uji itu Cozy Republic. Yang kalau lu tahu band Penyot, band Om ada si Penyot. Nah itu dulu satu band sama Uji ya? Iya. Ketemu lah muter-muter. Nah terus kenapa lu cuma satu album pada saat itu? Apa karena gue udah minat gue udah mulai yang di sini lagi, pelarian gue udah nggak Abas lagi? Enggak musik tuh ya. Kalau buat gue sampai hari ini gue masih merasa gue tuh musisi. Tapi bukan musisi. Nggak, musik tuh buat gue apa ya? Yang gue pahami soal musik itu terlalu luas untuk sekedar jadi profesi atau jadi praktisi musik gitu. Karena yang ngedrive gue berkarya pun sampai hari ini tuh musik. Gue tuh ngedit, gue bikin konsep aja, misalnya, oke lah kalau video klip kan ada musiknya. Gue bikin iklan, bikin film, musik dulu di kepala gue. Gue tuh membayangkan semua hal tuh dari nada. Jadi kalau gue present iklan nih, orang-orang kan pasti kalau bikin iklan nih, gambar dulu, baru terakhir referensi musik. Kalau gue enggak, gue bikin dulu musiknya, bahkan gue bikin. Sampai jadi, ini musik yang akan dipakai, jadi musiknya udah fix, gambarnya boleh milih. Jadi ini gambarnya. Jadi karena buat gue tuh musik tuh nggak tahu ya. Contoh nih, kalau gue berbicara visual sama orang, akan jauh lebih gampang kalau gue bicara musik dulu. Lu gitu cara kerja lu banget. Misalnya, gue bikin film nih tentang film remaja gini. Kira-kira musiknya tuh ini. Itu tuh kayak ngasih gambaran tentang the whole universe. Jadi clue-nya tuh buat lu kalau musiknya kayak dapat clue gitu ya? Iya. Bersepakat misalnya bikin kisah cinta tapi musiknya misalnya SID gitu. Pasti kebayang dong siapa pemerannya, kayak apa ceritanya. Iya nggak? Menurut gue musik tuh tetap sampai hari ini musik tuh buat gue apa ya, lebih luas dari sekedar profesi kalau buat gue sih gitu. Berarti lu masih tetap sebenarnya lu masih merasa diri lu musisi, lu adalah musisi dan sampai sekarang masih. Cuman bukan di industri musik. Produk gue bukan musik. Musik itu yang masih ngedrive kreativitas gue sampai hari ini. Itu adalah batu loncatan lah awal untuk orang tahu lu kan, gitu ya. Iya, dan
dulu kan gue taunya kan kita taunya gitu, kalau lu suka musik jadi anak band lu rekaman, jadi kayak apa sih jalur yang kita pahamin doang. Oh lu suka musik berarti lu harus punya album gitu. Kalau sekarang gue ngelihat ya itu buat gue musik itu ya itu bahan bakar utama gue dalam berkarya sebenarnya. Walaupun outputnya gambar atau apa gitu. Ini mungkin All You Can Hear kali ini sedikit berbeda ya, karena kan gue itu adalah dulu itu ada gue mengangkat bintang-bintang zaman dulu gitu kan. Lu orang zaman dulu. Tapi bukan bintang. Tapi waktu dulu kalah sama Elemen loh. Oh jauh lagi. Kalah sama Elemen. Seangkatan kita. Yang bikin band gue abis itu dicuekin sama label kan Elemen. Iya main lu. Band gue sempet dijadiin nih andalan kita nih. Total masuk Elemen. Tapi lu sekarang menjadi bintang. Menurut gue menjadi bintangnya. Gue nggak tahu kenapa ya. Nanti gue akan tanya-tanya lagi. Cuman menurut gue lu sesuatu yang gila, gue bangga banget tuh punya temen lu. Begitu Pak, serius. Gue tuh orang yang gue nggak pernah dengerin karya orang yang sama teman-teman. Mereka cukup denger, oke, gue nggak pernah dengerin dan suka gitu, biasa aja. Gue tuh orangnya yang pada saat gue di Amerika, gue dengerin Sheila on 7 tuh, gila, ini temen gue gitu. Gue tuh sangat very begitu. Kalau yang biasa di momen biasa-biasa aja gue biasa. Tapi pada saat yang bangga sama yang setanah air tuh, waduh luar biasa kan. Nah gue ngeliat itu ada di lu. Makanya gue bilang, lu mau nggak podcast gue? Alhamdulillah lu kan waktu lu lumayan kenceng lu kan ya. Setelah itu men, lu yang gue tahu, yang gue denger nih, kalau bikin video klip, upi, wah video klip lu semua tuh. Siapa aja kira-kira yang pernah lu bikinin video klip pada saat itu? Zaman kapan nih? Ya dari waktu mulai lu abis dari The Brur, gue tuh terus kan sempet break tuh. Lu udah nggak pernah keluar lagi, cuma 1 album Pak. Satu album. Tapi namanya lumayan karena bandnya waktu itu sempet booming namanya. The Brur, rock and roll kan. Terus hilang. Yang Upinya sibuk, ya kan? Bikin klip mulu. Nah itu siapa aja yang pernah lu bikin? Gue tuh dulu pertama kali bikin video klip itu Keripik Pedes sama Tiket tuh bikin bareng. Pedes apa ya? Bandnya Forte dulu. Oh ini rap rock. Iya Forte. Okay. Rap rock band zamannya. Oh iya Keripik Pedes ya. Oke. Itu sama Tiket. Itu juga gara-gara gue belum pernah bikin klip. Gue kenal baik sama mereka. Kan gue sering bikin cover mereka juga dari dulu. Jadi kayak, ayo dong, gue mau bikin video klip nih. Support gue lah. Itu pertama kali dengan zero knowledge, gue nggak ngerti apa-apa gue. Cuma modal bawa kamera, acak-acakan. Pokoknya yang penting gue bikin film aja, bikin klip aja. Itu sebenarnya setelah era The Brur. Iya setelah kan The Brur. Terus abis itu kan lu sibuk tuh. Iya. Bukan sebelum lu kan? Sebelumnya ya masih bikin desain. Ya oke. Lu di situ lu video klip terus, yang gue denger lu adalah video klip terus. Zaman dulu ngomongnya video klip ya. Kalau zaman sekarang kan musik video, MV. Ya, gue ngomong video klip dulu. Apa yang terjadi ya? Gue tuh tidak berasa bahwa itu ngeberhentiin musik gue sih. Apa itu dua hal yang sebenarnya paralel karena. Ya sebenarnya lu masih main musik gitu. Masih main musik. Cuman mungkin gue nggak tahu ya. Di zaman itu tuh literasi kita tuh di industri itu belum luas ya. Jadi kayak nggak tahu. Kalau gue flashback gitu ya. Kita tuh band yang 4 orang tuh semuanya tuh komposer dan produser sebenarnya. Jadi lumayan keras lah. Alpha semua lah dalam. Lumayan alpha sih kalau menurut gue. Lumayan keras lah. Semua orang tuh punya thoughts gitu. Tapi nggak ke dalam. Antara kita sebenarnya sih tidak terlalu. Tapi lebih keluar ke label kemana. Jadi kayak apa ya? Terlalu gampang kita tuh membuang masalah ke pihak lainnya zaman masih muda lah. Wah ini kurang ini nggak dipromoin apa. Pokoknya harus ada yang di kambing hitam. Kalau ngeliat sekarang kan kayak lucu, itu keras kepala banget sih. Ngeyel. Dulu tuh kayaknya masih ya jiwa rock and roll, ngerasa kita tuh center dari universe. Kayak ada gitunya sih kalau gue nginget ya. Jadi secara nggak langsung suasana ngeband yang awalnya tuh fun jadi serius. Oke. Ya itu gue rasa masalah banyak band sih ya nggak sih? Kayaknya semua band. Iya semua begitu beda. Sudah sign kontrak. Iya mungkin. Itu mungkin masalah banyak band. Tapi mungkin karena mereka tuh kita semua punya gantinya, kayak si Uli nge-produce, Uji nge-produce, Edmond tuh songwriter, komposer. Gue punya klip.
Jadi akhirnya jadi kita skala prioritasnya bukan yang pertama. Iya, kita tuh nggak pernah bener-bener nge-solve. Mungkin bukan nge-solve ya. Kita bahkan nggak nyadar ada itu. Jadi hubungan juga udah jadi nggak. Kita nggak berantem. Cuman Kalau ketemu pun mungkin bahas yang lain, nggak musik kali ya. iya, dan dulu tuh gini loh. Kayak contoh mau bikin album kedua gitu ya. Sekalinya ngumpul ngebahas lagu, yang muncul tuh apa sih? Tau nggak sih pola pikir label zaman dulu? Wah, Pi, lu bikin lagu jangan yang terlalu sedih, harus kurang fun. Oke. Jadi ngerti gak sih kayak paradigma mengenai lagu laku tuh gimana? Jadi banyak sok-sok prediksi ya. Iya, overthinking, menganalisa bahwa analisa. akhirnya kita bikin lagu tuh udah nggak lagi lepas. Gue orangnya emang kalau musik nih, karena gini, gue di visual itu gue bisa kompromi sama karena literasi gue mungkin cukup luas lah. Yeah. Di musik tuh gue sangat apa ya? Gue tuh kalau penyanyi ini misalnya, mungkin gue nggak bilang gue tuh penyanyi. Gue adalah orang yang spektrum nyanyinya itu sempit. Gue hanya mampu mengekspresikan spektrum yang gue rasain. Jadi saat dikasih lagu yang itu bukan ekspresi gue akan sulit buat Rejected langsung lu nya ya. Iya, gue nggak akan bisa lepas. Nah, untuk intunya susah. Nah, sedangkan di zaman itu juga sepertinya ada semacam ya lagi-lagi nih. Kalau bikin lagu harus ceria, harus happy. Sedangkan gue itu spektrum emosi gue di musik tuh mungkin kalau bahasa sekarang tuh lebih emo kali ya. Gue tuh lebih depres, lebih apa ya, lebih tuh spektrum emosi gue tuh di musik tuh. Gue bukan tipe orang yang bisa ekstrovert kalau di musik. Ngerti nggak? Iya. Gue nggak. Nah, jadi lu ada introvert ya kalau untuk ini ya. Iya, di visual gue bisa karena kita punya sebuah sisi itu kan. Gue punya sisi punya banyak spektrum lah. Spektrum. Tapi entah kenapa di musik mungkin juga karena keterbatasan kemampuan gue ya. Dari awal emang gue hanya bisa menyanyikan atau membawakan lagu yang lu mau dan lu suka. Gak harus lagu gue, tapi secara jadi di saat ketemu dulu kan album juga nggak terlalu sukses juga gitu kayak harus lebih kayak ini gue ngerasa kayak lirik dirubah gitu kayak nggak fun lagi buat gue gitu. Oke. Ya ini semi idealisnya luar biasa bapak ini emang. Tapi memang hampir semuanya sih anak-anak ya. Anak-anak hampir semuanya begitu loh. Gue lihat si Uju juga lumayan keras juga kan. Keras. Ya, kan? Itu keras semua. Tapi kan bedanya gini, gue bisa bilang bahwa kan gue nyanyi. Gue nggak mungkin kayak gimana ya jelasinnya. Gue nggak mungkin bisa tampil mengekspresikan lirik yang bukan gaya bahasa gue misalnya. Iya, ngerti. Ya, gue nggak tahu. Itu mungkin kekurangan kalau orang kan kali ya. Cuman alat ya. Alat kan lu. Kalau nyanyi kan pakai heart ya. Kalau bad mood lu tinggal balik badan aja main gitar. Gue kan harus face to face sama penonton. Iya, benar-benar. Ya, itu sih analisa salah gua. Satunya analisa itu gua. yang membuat lu juga susah untuk berdamai dengan industri pada saat itu ya. Sepertinya itu, oke. Jadi akhirnya lu memilih video klip. Video klip juga kan tetap musik. Iya. Di industri malah. Lebih di industrinya malah. Ya kan? Di industrinya itu, lu make money nggak, Pak? Make money? Itu bukan mindset lu pada saat itu? Video klip, enggak. Untuk, pokoknya gue cari duit nih gue di sini. Oh, enggak. Gue bukan tipe kayak gitu. Gue pengen puas gue dengan desain gue. Bukan desain, apa sih namanya? Gue pengen mengkonsep gue pengen diajarin ini, gue pengen yang ini gitu. Enggak, kok nyari duit sih, gue tuh bukan tipe orang yang, maksudnya kalau mau nyari duit, gue nggak masuk ke seni kali ya. Maksud gue, itu hanya, itu gini, gue tuh bukan orang yang suka sama dinding-dinding penyekatan bahwa lu nggak suka kotak-kotak. Lu seni, musik aja. Buat gue ekspresi seni gue tuh beragam. Ada gerak, ada suara, ada visual, dan gue nggak suka sama penyekatan itu. Di zaman gue ngeband aja, gue udah mulai bikin video klip. Gue kadang-kadang merasakan kok ada misalnya pelaku industri klip, tapi lu anak band, lu ngeband aja, lu ngapain sih bikin klip gitu loh. Oke. Gue bukannya mau ngambil kerjaan lu, enggak, itu adalah cara gue ngekspresiin kegelisahan gue sebenarnya. Cuman ya itu, gue bukan tipe orang yang suka dikotak-kotakin aja. Buat gue kadang-kadang gue butuh ngeluarin dalam bentuk audio atau suara atau lirik atau kata-kata. Kadang-kadang gue butuh gambar. Itu kan cuman cara kita apa sih? Ya, lu mengekspresikan atau mengeluarkan yang kita pengen aja ya. Iya, kegelisahan, thoughts. Tapi make money ya. Pada Alhamdulillah. saat itu, saat di-compare dengan musik, emang lebih make money. Tapi nggak juga. Gue tuh 5 tahun bikin band indie, 500.000, 1 juta dibayar. 5 tahun pertama tuh gue
bisa dibilang job banyak, sebulan bisa 5 klip, tapi klip 500.000, 300.000, sejuta gitu. Maksud gue nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Nah sekarang kalau band-band besar lu udah banyak belum yang lu bikin? Lumayan. Maksudnya band sekarang. Boleh lu sebutin nggak yang band-band yang pernah lu bikinin klipnya? Nah, lu sebutin nih siapa misalnya? Waduh. Noah pasti. Noah sering ini pegang Noah soalnya. Terus karena Noah itu kalau nggak salah kalau pengen konsep baru dia larinya ke lu ya. Sekarang juga kalau nggak salah lagi mau bikin sama lu lagi. Nggak selalu mau gue, nggak selalu. Mungkin kalau ngeliat muka lu pasti apa yang baru lagi, apa yang aneh lagi gitu kan. Dia nggak tahu. Itu gue nggak tahu alasan mereka. Cuman kadang nggak konsepnya yang waktu itu ada yang apa judulnya tuh ya yang banyak di kotak-kotak gitu. Itu kan lu kan. Kala Cinta Menggoda. Ya itu. Terus si tiket lu juga nggak? Tiket zaman dulu gue pernah bikin sekali. Oke. Kok Elemen nggak pernah ya? Elemen nggak pernah makanya. Itu dia. Om Rijal terus partner. Iya. Oke. Siapa lagi band gede, Pak? Gue ngerjain The Massive, Geisha. Slang pernah dulu, Slang pernah. Belakangan sempat mau bikin tapi gue waktu nggak ketemu. Oke. Kalau siapa lagi ya? Yaniji ya, terus siapa sih band-band Drive gitu juga. Apa? Drive juga bikin nggak? Drive belum pernah. Okay. Anjinya pernah beberapa kali. Ya. Oh gila solo. Lu Govin, Ade. Dia kan karena kan lagi bukan era band ya, jadi dia kan solo ya, maksudnya kayak ya gue pengen bikin bikin jadi DJ kemarin. DJ juga baru syuting. Gila Pak, itu line up gede semua itu line up-nya yang dia bikin. Maksudnya bukan yang nggak ketahuan orang-orang yang dibikin klip. Makanya gue Oke, lo jadilah akhirnya itu. Tiba-tiba gue ngelihat lo bisa bikin, gue nggak tahu namanya. Namanya apa sih yang kayak Star Wars gitu? Sebenarnya nama teknologi itu adalah XR, Extended Reality Virtual Studio. Oke. Tapi kalau bahasa yang lebih resmi sebenarnya ICVFX, In Camera Visual Effect. Jadi Bang Roti tulis ya Bang. IC ya. Bapak gue juga nggak bisa ngomongnya. Terus? Jadi proses syuting yang mempergunakan background LED volume, LED Videotron gitu ya. Terus digabungkan dengan XR itu sebenarnya teknologi tracker. Jadi gimana ya berarti ya? Tracker ya? Tracker. Jadi nge-track elunya? Nge-track kamera. Jadi kameranya okay. bergerak naik, gambar yang di LED, 3D itu background atau lokasi itu ikut bergerak menyesuaikan paralaksnya. Jadi tercipta kesan kayak ruangan asli gitu loh. Jadi sebenarnya itu kayak lebih dimensi ya? Ruang ya, kayak misalnya kita ngelihat dari sini jadi gini. Iya. Kita ngelihat dari sini gini. Betul, kamera maju dia juga berubah. Maju gini gitu. Iya. Oh iya. Jadi bukan sekedar LED dengan gambar. Bedanya kalau green screen beda lagi tuh. Beda. Green screen itu kan apa ya? Metode sebenarnya. Metode kalau green screen. Tapi kan green screen itu kan banyak resiko ya. Resikonya tuh gagal. Ada garis kelihatan. Ya, kelihatan garis. Okay. Kamera nggak bisa terlalu bergerak. Banyak aturan. Oke. Kalau ini kan yang kita lihat di lokasi, ya udah itu hasilnya. Jadi kita bisa bebas lah, lebih bebas. Jadi sebenarnya nggak bisa di-compare sama green screen karena ini tujuannya beda sih. Ini tujuannya sebenarnya sesimpel ini lebih canggih pindahin lokasi ke LED gitu loh. Oke. Apa sih? Ini sih waktu dulu, ini kan gue taunya ada Star Wars mungkin dari zaman dulu ya. Mereka udah begini udah lama di luar itu. Enggak, ini baru banget. Teknologi ini sebenarnya gini loh. Jadi zaman dulu nih industri visual, kita bicara CGI ya, 3D. Iya, CGI. Itu kan dikembangkan oleh banyak software nih. Oke. Yang parameternya tuh kemajuan zaman itu parameternya gini. Nggak apa-apa ngerendernya lama, yang penting realistis. Oke. Jadi mereka tuh mengembangkan itu yang kayak si Avatar itu ya, Bang? Iya, Avatar. Itu kan rendernya katanya sampai wah gila banget ya tahunan. Jadi para pengembang software ini lama tuh nggak apa-apa, yang penting bagus. Itu adalah cara mereka berpikir kali ya. Iya. Ada namanya Maya, Blender, banyak lah. Iya. Nah, sedangkan di industri lain nih, di luar film, ada industri game. Oke. Industri game ini pemainnya beda lagi nih. Nama softwarenya Unreal Engine. Nah, kalau mereka industri game itu, nggak bagus, nggak apa-apa, yang penting real time, nggak pakai ngerender. Karena main game kan harus real time. Lu main Fortnite gitu kan, 3D kan real time. Iya. Sama-sama 3D nih, cuman itu kan nggak boleh render. Karena dari game ini. Yang PS, iya gitu-gitu loh. Jadi mereka itu parameternya yang penting real time, nggak bagus nggak apa-apa. Nah, di zaman sekarang sejak tahun 2017-18 lah, kemampuan hardware dan software
sudah bisa memproduksi yang game ya. Dia bisa real time tapi bisa bagus, realistik. Iya. Karena makin canggih kan, lu nggak PS5, gambar-gambarnya canggih. Benar. Jadi sebenarnya kemampuan teknologi game itu sudah bisa dilempar ke film karena hasilnya udah bagus. Iya. Kasarnya didisrupsi lah. Iya. Disrupsi. Jadi justru yang ngacak-ngacak industri film ini adalah industri game. Jadi ini tiba-tiba ada software game, teknologi game yang masuk ke industri film. Itu heboh banget pada zaman itu, tahun 2018. Diperkenalkan pertama kali nih fitur itu. Jadi ada demo lah di YouTube lah, kita ngelihat wah canggih banget zaman sekarang ya, syuting pakai LED doang gitu. Di tahun yang sama kayaknya jadi pilot project mereka tuh seriesnya Mandalorian Star Wars. Oh itu pakai itu. Pertama kali itu pakai. Pertama kali. Jadi kayaknya berbarengan di launching sama semuanya di desertnya semua bikin di LED situ. semua. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, bagus banget. Dan ternyata setelah itu pun banyak dipakai di Hollywood ya, kayak film Batman. Money Heist juga pakai itu loh, tau nggak? Money Heist yang perampokan bank itu. Iya, tapi kan itu kan bukan Amerika ya? Itu Spanyol. Spanyol. Iya. Yes, di satu bersamaan nih, teknologi ini dapat diakses oleh banyak negara karena modulnya kan simple. Ada kasarnya gini, softwarenya dia tinggal download kan kasarnya gitu. LED yang orang bisa pakai buat panggung, buat event. Sama ada kamera tracker. Kamera tracker itu tuh alat yang mendeteksi pergerakan kamera. Itu pun juga sebenarnya teknologi udah ada lama, dipakai di VR biasanya. Jadi kita awalnya tuh pakai VR kita tempel di kamera gitu loh. Tapi teknologi itu sebut XR tuh turunannya VR itu. Iya turunannya. Jadi yang kita pakai itu kamera kita nih. Di atasnya kita tempel VR, kacamata VR itu. Iya. Jadi kita akal-akalan gitu. Jadi sebenarnya udah ada modulnya. Tinggal tapi modul yang dibuat dari industri game nih. Jadi wah nih bisa dipakai nih, kita pakai. Ya kan kalau game kan another thing ya. Dia bagus tapi kan semua bikin. Betul. Kalau ini kan realistis, orang real disatuin masuk ke situ sama lu. Betul. Itu yang gokil sih menurut gue. Sebenarnya realistis itu udah bisa dicapai karena game tuh udah canggih banget loh. Karena bikin 3D itu kalau zaman dulu kan bikin pakai mouse, bikin kotak, bikin apa. Sekarang tuh udah bisa photo scan, bahkan pakai handphone juga bisa. Ini meja nih. Tinggal pakai kamera handphone, ada software lah namanya photo scan. Kita puter, jadi ini 3D, realistis. 3D. Kayak gini, taruh aja di belakang. Look gitu. Udah. Jadi banyak sekali pengembangan teknologi yang awalnya dibuat oleh industri di luar film ya. Kita ngomongin industri game, industri AR, industri arsitektural, yang pada akhirnya udah mencapai satu titik tertentu yang akhirnya mendisrupsi industri film. Itu yang kita ambil sebenarnya gitu. Kenapa pada saat itu lu bisa, gue nggak tahu ya, gue kan nggak ngerti sama sekali terus terang. Cuma miss, makanya gue miss. Kok tahu-tahu gue merasa lu adalah orang yang apa ya, yang disebut-sebut sama orang, wah gila ini Upi nih. Kalau ini Upi, ya untuk yang kayak gitu ya, namanya XR ya. XR ya. Lu itu Upi deh gila tuh kalau Upi gini-gini. Kenapa jadi lu ahlinya ya? Gue langsung gini loh. Kan temen gue ya. Dulu perasaan gue juga gak bego-bego amat juga sih. Sama-sama aja perasaan gue jadi pinter banget ya gitu. Kan gue bego ya. Kesannya kalau udah dunia kayak gituan nih kayak gue aja nih syuting gini, edit udah anak gue gak ngerti. Kok bisa ke situ gitu. Sampai akhirnya waktu itu kan gue pernah diajak bikin satu film ya kecil lah gitu ya untuk gede itu. Thriller ya. Untuk thriller. Ya, buat pilot project lah. Gue nggak mau, gitu. Enggak, cat gini. Filmnya bagus, Fer, gini. Kayaknya gue ya udah lihat ntar aja, taunya kan pas denger nanti di ininya pakai XR. Hah, pakai XR. Ada teman gue, Fer, namanya Upi Guava. Anjing, gue bilang gue kenal nih. Dan gue udah keburu denger lu dulu sebelum yang si Pelangi Mars di Mars itu. Wah, gue harus main nih. Main lah, gue kan baru tahu tuh kan syutingnya. Gila Pak, gue syuting. Ini gue langsung gini, ini syuting kayaknya kalau ntar nih masa depan udah nggak perlu di luar lagi. Bener-bener di satu studio lu itu, ini kan studionya ada namanya Dos Guava ya. Dos Guava. Di belakang rumah gue, apa namanya daerahnya? Pejaten Raya situ. Lu datang dingin, studionya udah full, gue tinggal syuting, oke, bawa mana bajunya gitu. Gue bilang, lu iya. Dia gini kan, nih lihat Fer ya, gue gini ya, set, kok jadi yang ada di belakang gue jadi kayak di depan kelihatannya, ya kan waktu itu dahan ranting lu lihat, nih lihat Fer, nih dahan ranting ya, nih dahan rantingnya di sini nih, lu di sini, begitu lu gue kesiniin, lihat rantingnya jadi ada di sini, gue bilang kok gila, gue bisa begini, dan gue langsung berpikir gini Pak,
Ini kayaknya semua film nanti bakal begini deh. Ini kan lebih cost cutting jadinya. Iya, nggak hanya cost, bukan misalnya cost itu kan dampak ya, dampak dari waktu yang terpotong. Itu lu menurut tuh dampak. Tapi kan menurut orang-orang yang lain kan, wah costnya gede, selalu itu jadi utama. Oh iya, kan? Gue tuh kayak lagi, gue tuh emang orang produk kali ya. Jadi tadi lu ngomong soal nyari duit, buat gue tuh duit itu impact. Iya impact ya kan. Maksud gue sama kayak produksi gitu ya. Biasa kalau marketing kan gitu Iya, kan. cost Kalau di belakang, cost di depan, kalau marketing mah cost di depan. Iya, itu dia. Mahal gitu di depan Ya dulu. kita ngomongin seni ya, maksudnya produk. Iya, Seni, kita bicara produk dulu. Cost itu akhirnya bisa gue hitung dan iya lebih hemat. Iya kan? Tapi kan pada akhirnya gue nggak fokus ke situ karena goalnya kita tuh kan Iya. bukan bikin supaya murah, bikin supaya bagus sebenarnya Iya kan. Bukan lu nih kalau gua jadi yang ngelihatnya. Karena kan gue kan syuting di yang pakai analog dong biasa dong. Iya. Reki, right? Iya. Cari tempat, Oh iya. izin, sewa. Iya. Terus kita semua nih peralatan sampai ke diesel dibawa ke sana Iya, semuanya. betul. Wah gila kan. Itu gue. Dan gue mau syuting di luar negeri nih. Iya. Wah izinnya, Oh, iya. tiket, semua segala macam itu kan. Itu cost betul. Pas gue ngeliat gitu langsung gini. Bener nggak ya kalau gue salah kasih tahu. Gue bisa bikin kota apa aja di sini. Iya betul. Bener. Itu. Gue bisa bikin bikin kota. Gue kesannya ada di situ. Bukan hanya kota, lu bisa bikin apapun. Jadi, ya makanya tadi kalau ngomongin cost, ya emang ujungnya cost bener. Tapi kita tidak fokus itu karena yang kita kejar nih kan ada lagi nih efisiensinya nih. Iya. Jadi kayak kasarnya gini, lu syuting dengan background kos-kosan atau planet Mars, cost lu sama. Kayak gitu loh. Kan itu adalah prinsipnya. Soalnya gini, Fer. Lu juga ngerasain lah, lu kan juga orang kreatif ya. Gua sebagai sutradara nih. Satu sisi sutradara yang dianggap sebagai sutradara yang baik di Indonesia adalah yang bisa kompromi. Kompromi dengan budget. Ya, Udah bikin treatment menjelang syuting, ini budgetnya kurang, bisa nggak lu kurangin treatment lu kan gitu. Itu Kurangin tuh yang gue nggak suka tuh itu tuh. Lebih padahal cara kita berpikir nggak bisa tuh lebih mending dari awal dikasih tahu dindingnya kayak apa dibanding kita udah bikin treatment disuruh dikurangin. Kan sulit tuh. Maksudnya Fer, bikin lagu deh Fer, tapi jangan yang mahal-mahal, yang biasa aja. Nggak bisa gue gitu. Bikin lagu ya bikin lagu. Bikin lagu ya bikin lagu. Pengen yang bagus lah. Iya. Nggak ada istilah dikasih batasan, nggak ada. Yang sederhana aja deh, yang biasa. Nggak enak. Ya? Nggak enak. tapi gini, misalnya lu bikin lagu nih, bebas ya. Lu udah membayangkan aransemennya pakai orkestra asli, bukan digital. Toto nggak ada budget, diganti digital. Pasti kan beda. Iya. Mending dari awal diomongin, Fer, pokoknya lagu lu jangan pakai orkestra ya. Kan lain. Gue langsung bikinnya gimana gitu. Emang lu arahin. Iya. Nah, ini kan kadang-kadang kalau di videografi atau film kan nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang gambar itu kan semiotik ya. Jadi kadang-kadang ada gambar yang menurut produser lu, ini gambar meaningless. Enggak, ini ada rasa yang gue sampaikan yang entar berasanya di ujung. Iya. Gue nggak perlu jelasin. Itu kan emang ininya kita kan. Iya. Nah, jadi satu sisi director atau saudara yang dianggap baik yang bisa kompromi. Tapi di sisi lain kita pun dituntut, ayo dong be out of the box, be kreatif, jadi gila dong, liar dong. Oh, budget lu sedikit. Ini kan ambigu nih, bingung nih. Ini bahasanya apa nih? Gue disuruh gila, tapi sekalinya gila salah gitu. Itu kan masalah semua orang, ngerti kan lu? Ini lu pecah di sini. Itu masalah semua orang dong. Iya, ini pecah di sini. Iya, makanya itu dia. Nah, maksud gue dari situ gue kan istilahnya gini, kalau ini adalah kerjaan gue seumur hidup nih, ini masalah nggak ada yang ngelarin nih, siapa yang bakal ngelarin nih masalah nih gitu loh. Iya. Nah, jadi saat teknologi ini ada, sebenarnya ini adalah jawaban sebenarnya. Jadi lu bayangin, lu mau tiba-tiba berinisiatif, gue mau nambah adegan, orang lari belakangnya ledakan gitu. Udah langsung jadi, lu nggak perlu lagi mesen dulu bom, izin ledakan, izin polisi. Udah langsung jadi ledakan. Pak, gitu. maaf, anaknya ntar mati ya. Nggak ada. Lo nggak pakai urus asuransi, ini aktornya boleh nggak? Udah nggak. Gue mau nambah adegan ya orang lompat dari gedung misalnya, spontan, ya langsung kerjain langsung. Bayangin lo, antara gagasan sama eksekusi itu. Jadi gini, udah nggak ada gap ibaratnya lagi. kalau kita yang bego-bego ya gitu deh. Lu mau berhayal apa aja sekarang bisa. Ya, itu goalnya. Kalau lu menjadi seorang konseptor yang pengen, kan biasanya kita, pengen begini, aduh nggak mungkin deh, nggak mungkin itu mahal, nggak mungkin lah gitu kan. Iya. Atau nggak mungkin, susah itu mah ribet. Sekarang itunya bisa gitu, semuanya tuh bisa. Lu misalnya mau bikin
nggak pernah terjadi. Gue mau bikin klip misalnya nih, bisa dong di situ. Bisa, klip musik, oke. Sangat bisa. Tapi di Mars, Bisa. masa gue nungguin dulu Elon Musk ya? Nunggu berangkat ke Mars. Gue bisa di sana ya, bisa. Iya tuh, iya bener. Kayak gini deh, yang paling sering kejadian. Ada video klip nih, jadi kan sehari klip kan, nggak ada budgetnya kedua hari, sehari. Lu mau nambah adegan mobil ya di klipnya, ada adegan nyetir. Lu kebayang nggak sih kalau syuting adegan mobil itu lu harus ke titik mana, misalnya di Ciganjur ngeblok Harus jalan. yang ngeblok jalan, harus yang kosong. Oh, kosong. Kalau yang malam harus yang dapat Kotanya, kotanya pindah susah CBD. kan? Iya. Izinnya udah gitu 3-4 jam kebuang hanya buat persiapan doang ada Iya. gitu. Itu pun juga sekalinya lu nge-shoot, toto ada orang lewat gini-gini ke kamera, Nggak jadi. Nggak jadi. Aduh. Hanya buat adegan di video klip paling hanya 20 second. Lu butuh 4 jam. Jadi satu hari nih waktu lu kebuang 4 jam. Iya, Dengan benar. adanya XR, Benar. gue bahkan bisa spontan di hari ini nambah adegan mobil. Oke nih, spontan aja ide. Ada Tinggal mobilnya nggak? masukin, ada Mobil mobilnya masuk? nggak? Oh, itu studio bisa masuk mobil? Bisa. Tinggal masuk mobil, anggap deh selama break makan siang, kita ngambil adegan mobil. Setengah jam doang kelar. Iya kan? Tuh, gila loh. Tapi gila sih, gue ngeliat itu di kemarin ya waktu pas gue syuting sama lu. Syuting tuh nikmat banget ya, dingin. Aduh. Cuman gue gini, sialnya gue pas bagian buka baju. Jadi dingin banget ya. Gila, itu gokil. Nah, sekarang oke. Lu membuat satu solusi lah. Kalau menurut gue, lu menjadi satu solusi untuk konseptor. Atau untuk yang orang senang ngehayal lah. Ya. Itu satu solusi ya. Walaupun ini bisa di industri, bisa bikin apa aja di situ. Tapi kan modal ini kan gede, Pak. Modal lu ya waktu bikin. Lumayan. Emang lu anak orang kaya, Pak? Waduh, saya berharap seperti itu, Pak. Tapi nyatanya tidak seperti itu, Pak. Gue aja sampai ngeliat, ini sih gak main-main, Pak. Ini sih gak main-main, ini beneran di studionya. Sampai gue pernah denger, gue gak tahu ya kalau itu udah lama sih gue. Satu-satunya punya studio gitu lu katanya. Bener gak sih? Pada saat ini mungkin hari ini ya gue ngomong, gue nggak tahu karena kita nggak tahu. Tapi sepertinya sampai hari ini yang berfungsi dalam pengertian beraktivitas. Iya, memang ada aktivitas dari situ. Karena teknologi ini tuh banyak, ini jujur ya, di dunia pun banyak. Contoh kita pernah mendengar nih ada Amazon bikin studio seperti itu. Iya. Itu tuh showcase. Jadi bukan dipakai project. Jadi mereka tuh bikin tuh buat research sebenarnya. Oh, oke. Jadi buat riset atau buat ngajar kali ya? Ngajar, Apa-apa kayak riset, gitu-gitu. pendidikan. Karena studio ini cukup kompleks. Oke. Tidak kayak lu beli software, lu install, lu jual tuh nggak itu. Jadi kita tuh merakit ada R&D-nya. Oh. Jadi setiap studio ini beda-beda pasti. Lu nggak bisa kalau mau bikin studio tuh udah ada paketnya? Nggak bisa. Oh, bukan gitu ya? Nggak ada. Bahkan lu setiap studio ini pasti beda-beda. Karena ini tuh kayak modular. Apa sih? Lu harus tahu spek LED yang lu beli, gimana instalasinya, trackernya apa, softwarenya pun lu ada pemrograman di situ. Jadi apa yang kita punya itu punya kita. Ini kayak misalnya nih layar nih. Ini kan kita layar. Di atasnya jadi dikasih layar lagi bisa juga. Kan kayak gitu. Iya, enggak itu memang lu ngarang sendiri, bukan ngarang sendiri. Enggak ngarang. Gue kebutuhan gue pengen di sini gitu ya. Iya, jadi bukan yang memang harus beli kus segitu. Enggak. Oh, Kita gitu. modular. Itu LED tuh modular per 50 cm. Iya. Modular. Lu bentuknya aja dari awal kita lurus cobain. Oh, nggak asik gini. Curve. Oh. Kita ini lu ngedesain sendiri ya untuk keperluan lu ya sebenarnya. Iya, sekaligus lihat di tempat lain, kita tiruin, nyobain. Itu proses. Jadi maksud gua untuk jadi fungsional itu yang susah. Karena kan nggak hanya bicara ini alat bisa jalan ya. Tapi gimana lu mempersatukan ke workflow-nya film, produksi ini. Pemahaman kru film, prosesnya kan lu ngerubah semua. Jadi kasarnya yang kita kerjakan lah. Tidak hanya bikin ini alat berfungsi, tapi juga kita mengedukasi industri film nih. Cara maksimalinnya. Jadi mau nggak mau nih sialnya kita nih, karena kita yang pertama, blueprint-nya harus kita yang buat. Kasarnya, ini produser, cara ngitungnya, director, cara ngedirect dia. Ya mau nggak mau, maksudnya karena nggak ada sampel ya. Even di dunia pun juga nggak ada. Maksud gua, even PhD di Amerika aja yang mungkin bagian dari research ini, dia nggak akan pernah bilang dirinya expert di sini karena ini teknologi masih baru banget. Lu kan ada di video-video yang tadi gue lihat, lu lagi ngajar juga. Itu ngajar siapa maksudnya? Ya gimana ya, hal terberatnya kali ya adalah itu kan gue harus
tiap hari buka open house, tiap hari gue bikin workshop sering ke videographer. Iya, workshop gitu kan. Beda-beda. Kadang-kadang ke director film, kumpulin, ke DOP, kumpulin, ke produser, kumpulin, ke agency. Lebih ke CR ya. Iya dong. Lebih ke memasyarakatkan ini dong. Masa ya nggak tahu mungkin dampaknya. Ya, ibaratnya supaya orang nggak buta itu gitu. Iya. Nggak kayak gue nih, nggak bujan. Jadi kayak lu sekarang lagi ngajarin gue nih ya ibaratnya. Ya mungkin ke, ya. Ya menciarkan itu sekaligus apa ya supaya mereka tuh tidak menganggap ini asing. Iya. Sama lah kayak lo ngomong green screen ya. Iya. Hari ini kan lo kalau ngomong sama orang, bikin green screen ya, udah nggak asing nih buat orang-orang. Iya. Rata-rata udah pernah ngerasain. Jadi sama kayak ini nih. Ini bukan barang asing nih. Lu sering-sering datang, sering-sering nih gue jelasin supaya mereka juga akhirnya menganggap ini tuh jadi alternatif saat mereka mau syuting. Jadi ada pilihannya, syuting real, syuting green screen, atau syuting XR gitu loh. Oke. Kalau orang nih ya, mau, misalnya nih orang nih kayak gue, nih banyak ada orang yang kayak gue, gue pengen bikin kayak gitu nih, gitu kan. Tapi dia nggak ngerti sama sekali. Dia kalau datang ke lu akan ajarin dia untuk, misalnya dia mau, gue pengen nih bikin, kayak gue lah, ngomong yang gampang klip. Gue tapi nggak ngerti. Lu bisa terangin. Oh iya. Kita bikin gampang kok. Jadi dari awal nih, gue tahu kok bahwa kita nih tamu di industri. Oke. Gue bawa teknologi, artinya ada mereka tuh jangan gue bikin susah dong. Kan teorinya gitu dong. Kayak contoh nih, hal yang paling awal banget saat kita ngebentuk ini adalah, lu kebayang nggak? Yang kita bikin sebagai background itu kan adalah 3D. Iya. Jadi setiap ada job bikin backgroundnya apa? itu. Iya. Misalnya film tentang sejarah, belakangnya misalnya kota tua, itu kan kita bikin 3D. Iya. Lu tau kan 3D itu kan lama. Semua orang bilang lama, nggak ada yang bilang cepet. Iya. Tapi gue bilang ini nggak bisa. Lu nggak bisa masuk ke industri, terus pakai kita. Tapi gue tahu industri kan gue bikin TVC, gue bikin video klip. Hari ini deal, next week udah syuting. Oh, kalau yang 3D nggak bisa ya? Mana bisa anak 3D bikin seminggu, nggak mungkin juga, lah. Bener juga. Nggak mungkin. Jadi itu aja udah satu potensi masalah. Kalau kita nggak bisa solve itu, kita nggak fungsional, percuma. Iya. Akhirnya sekarang anak-anak ternyata setelah dengan kita ngomong adaptasi semua proses lah, ada AI, ada apa, kita 3-4 hari jadi lokasi. Jadi gini, produk nih misalnya iklan, Iya. ada nggak yang pakai lu? Banyak, oke. Berarti datang ke lu, gue pengen konsep begini, misalnya ya kita ngomong, gue pengen di New York dong. Iya. Ini kayak gini. Langsung minggu depan bisa syuting. Bisa. Yang datang tuh, yang itu emang agak aneh sih. Tapi gimana ya? Kalau kita nggak bisa achieve itu kan kita nggak berguna buat orang. Ngapain lu bawa teknologi canggih tapi nggak kepake gitu buat apa kan? Kayak lu misalnya ada handphone kameranya canggih tapi nggak kepake buat apa gitu? Berarti gila sekarang lu dengan itu lu bisa syuting apa di mana aja. Tempatnya lokasinya mau di mana? Teori bisa, karena kita bikin dari nol. Jadi artinya jangankan lokasi yang dapat kita definisikan ya, kayak lokasi apa. Even kita nggak bisa sebutin namanya aja, kita bisa karang. Misalnya negeri YY gitu, atau negeri kayak saya gini. Lu tahu kan film bukan itu I'm Legend? I'm Legend tahu. Kotanya kosong gitu, lu bisa bikin ya? Bisa dong. Wah, cerita gue duduk. Yoi, bisa. Gak aja. Itu gue ngarang-ngarang cerita aja. Waktu syutingnya, ini tuh gue tutup nih kota. Ngeblok kota. Padahal bukan ngeblok, goblok. Bisa ya? Bisa. Secara teori intinya, kita itu proksinya lokasi. Iya. Jadi lokasi manapun, kita bisa pindahkan ke situ gitu. Dan real hasilnya? Real tergantung pada ekspektasi. Jadi, kalau contoh nih, ekspektasinya realis. Metode yang kita pakai untuk membuat background pun juga metode yang lebih banyak, namanya photoscan. Oke. Jadi istilahnya gedung kita foto convert jadi 3D. Jadi yang real. Nggak bisa lu bikin gitu. Nggak bisa. Tapi kan kadang-kadang kita bicara film ya, visual itu kan kadang-kadang ekspektasinya emang tidak real. Bisa kayak hyper realis. Surrealis. Jadi intinya bukan soal realisnya. Intinya soal memenuhi ekspektasinya. Ya, lu pengen real banget, berarti lu harus punya 3D-nya, serialnya. Kita ngerjain. Iya, dari lu ya. Terus kalau lu mau bikin yang di luar realis, ya lu bisa juga lu bikin sesuatu yang aneh. Wah, neraka gitu misalnya bikinnya. Iya kan, ibaratnya kayak gitulah ya. Yang film dulu tuh apa, Little Nicky. Iya, gitu. Pokoknya intinya, nah sebenarnya gitu. Sebenarnya kenapa? Ini kan teknologi masih baru ya, masih sangat baru. Kita pun masih belajar. Gue yakin seluruh dunia pun masih belajar kok.
masih prematur lah. Kasarnya matengnya mungkin 5-6 tahun lagi. Oke. Tapi yang buat gue menarik adalah tiba-tiba ada ruang buat Indonesia nih bisa belajar dan bisa bikin salah untuk menemukan visual versi Indonesia. Lu kebayang kan? Contoh paling gampang aja. Gue mau bikin versi Indonesianya sejarah Majapahit misalnya. Oke. Selama ini kan lu nggak ada ruang buat bikin salah. Karena lu kan bikin set mahal. Iyalah. Akhirnya kita cenderung ngambil referensi dari film yang udah pernah ada nih. Nah, film dari Cina, Oh, dari iya. Jadi kita nggak pernah punya ruang latihan nih buat nyari gaya Indonesia nih. Iya, karena iya. untuk latihan aja costnya tinggi. Costnya tinggi, iya. Nah ini kasarnya lu bikin 3D. Ini nggak asik, ganti. Jadi kita punya ruang belajar sebenarnya nyari warnanya Indonesia nih. Sebenarnya ini yang sama yang terjadi sama industri film di Amerika. Akses filmmaker terhadap CGI itu kan mudah. Iya. Karena mereka udah tahun 60 udah biasa. Iya. Makanya mereka tuh punya spektrum tuh bisa luas gitu loh. Film tuh bisa beragam gaya gitu. Karena mereka bisa mencoba anything ya. Iya, kita bicara Marvel hari ini adalah hasil dari gagal-gagalnya mereka dari tahun 60. Iya, mereka punya ruang, kita kan nggak punya. Berarti kalau gue sekarang nih ngelihat kayak dulu tuh pernah mau ada kan film-film. Bisa dong ya bikin yang superhero Indonesia bisa. Harusnya bisa gila dengan itu. gaya kita. Dengan gaya sama kita, kayak musik lah. Musik kan karena itu mudah ya. Lo bikin aransemen. Misalnya menemukan bentuk pop Indonesia misalnya. Ya kan lu bikin nggak asik orang Indonesia, lu tinggal ganti aja kan. Iya. Karena untuk salah itu kan nggak ada cost-nya. Iya betul. Makanya akhirnya musik Indonesia lebih berkembang dibanding film Indonesia kalau menurut gue. Iya. Karena ruang salahnya itu besar. Betul. Apalagi sejak studio udah home studio dulu pas zamannya masih studio sewa di Musika yang pakai pita, oke lah. Tapi sekarang kan lu di rumah kan home studio. Jadi akhirnya musik Indonesia tuh lebih berkembang karena lu bisa mencoba beragam jenis ekspresi. Iya. Tinggal diuji aja di publik gitu. Kayak dulu kan perlu yang disebut studio alam. Ya. Oke kan kita ada studio alam kan ada yang di TVRI kan ada tuh ya gede. Depok. Nggak jadi masalah karena memang ada disiapin tempatnya untuk syuting. Gitu. Iya. Cuman the problem is panasnya, belum kalau ada hujan, ya kan? Nyamuknya. Kalau ada hujan berhenti loh, gitu kan? Kalau memang bukan itunya. Sama satu toilet. Iya, gitu kan? Toilet kita harus gini tanah kali ya. Di sini bisa jadi malam, bisa jadi siang, bisa jadi angin gede, bisa jadi apa, bisa ada angin puyuh. Oke, gila loh. Ya itu ini sih khayalan kita ya. Solve the problem sih maksudnya ya. Ya gue nggak tahu ininya kebutuhan sih, perkebutuhan menurut gue sih perkebutuhan. Tapi kalau gue ngeliat ini bisa jadi apa aja sih sebenarnya. Harusnya. Iya. Harusnya. Dan gue ngeliat gila sih gue ngeliat contoh-contoh yang lu kasih lihat ke gue ya. Langsung gue ngeliat gitu, ini gue langsung berkembang kemana-mana gitu ya. Bikin ini gila lu gitu. Gue yakin nih yang nonton pada saat ngelihat hasilnya, dia juga pasti akan gila berarti khayalan gue yang waktu dulu. Ya kan pasti begitu. Bener. Kalau dulu kan, nggak mungkin udahlah, lupain aja gitu. Iya bener. Kalau sekarang tuh jadi ngawang gitu. Wah gila, gue kalau bisa punya duit nih, gue bikin gini. Gue nggak tahu itu. Ibaratnya kalau kita suka, mau duit berapapun, mau gimana pun, hasilnya gimana pun, ya gue suka gitu. Iya bener. Sama satu lagi nih sebenarnya, secara ngomongin cost ya. Lu tau gak sih, di film itu yang paling berat, kalau ngitung cost adalah variable cost-nya. Iya, yang tidak terhingga ya. Iya, yang kita nggak tahu nih pengembangannya, direkturnya minta apa. Nah, variable cost itu paling besar tuh ke lokasi sama set. Yap. Jadi kasarnya syuting minggu depan masih bisa berubah. Ya. Nah, lu bayangkan justru yang kita ambil itu adalah cost itu. Variable jadi fixed cost. Jadi dari skrip aja, lu udah punya fixed cost untuk lokasi sama set. Jadi nggak ada istilah udah mau syuting, fix ya langsung. Mau syuting, director dipanggil gitu ya. Lu kurang-kurangin dong scene lu karena nggak ada budget dari awal. Itu bete lo. Bete banget. Jadi dari awal udah directornya mau berhayal segila apapun juga, cost lu tuh fix. Nah, kalau misalnya gue pengen di syuting di salju, bisa? Ya bisa, kan gue pernah. Klip pertama gue salju justru. Wah, gue mau dong. Bisa. Cuma buat nonton sendiri aja. Bisa ya. Karya pertama gue dengan XR itu kan klipnya Arman Maulana, judulnya Be With You. Itu kan konsepnya salju, dunia post apokalips gitu. Sengaja tuh gue nyari yang se-ekstrim mungkin hanya untuk nunjukin bahwa teknologi ini bisa ngebawa kita ke dimensi visual yang selama ini bukannya nggak bisa ya, mahal dan sulit lah. Iya. Jadi kayak ngasih tahu aja. Lu tuh ada website lu?
Ada. Ada contoh-contohnya, orang bisa lihat di situ. Ada. Nanti gue kasih di IG caption juga. ya. Ada. Gue kasih di caption, ada IG-nya, dan kalau ada website-nya nanti lu kalau mau lihat seperti apa sih sebenarnya. Walaupun udah gue tayang-tayangin, tapi kan lu kan pengen lihat, biasanya kan gak cuma sekali ya, cewek aja kalau ngeliat sekali nggak puas kan. Pengen detail gitu. Nah lu silahkan lu lihat, gue kasih di caption. Terus kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, lu nanti langsung aja. Lu bisa ke IG-nya atau lu bisa apa? Lu tanya, gua aja lagi nanya, jangan nanya gua. Gua jawabnya nanti tahu gitu. Tapi gokil sih, Pak. Ini mudah-mudahan project yang gua main juga di situ, ini pertama kali gua main di situ, ya mudah-mudahan jalan ya. Keren. Tapi lu tau gak, gue balikin lagi nih. Sebenarnya itu yang gue bilang soal musik tadi di awal. Ya, gue menganggap musik itu adalah benchmark gue, atau ini contoh nih, kayak kenapa gue bisa bilang bahwa dunia visual tuh butuh ruang buat bikin salah. Mungkin karena pengalaman gue di musik. Iya, bisa jadi. Gue nyari bentuk kayak contoh dulu tuh gue pas take vokal, gue inget banget. Gue tuh mau sendirian. Iya. Tutup pintu, gue ngoprek sendiri karena gue pengen salah, terus gue benerin. Oh iya. Ngerti gak sih? Iya. Proses kita tuh kan kayak gitu sebenarnya kan. Ngisi salah dulu baru bener. Nyari bentuk lah. Nggak bisa yang untuk sekali boleh sekali take gitu. Kan nggak mungkin. Nggak boleh dihapus. Nah, kecuali dapat piagam ya. Sebenarnya banyak banget proses cara berpikir gue, termasuk solving problem, termasuk cara gue memprediksi masa depan industri visual. Itu gue ngeliat ke industri musik. Gue selalu merasa bahwa industri visual film ya misalnya adalah industri musik 5 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya patternnya lu ambil sama aja ya. Sama ya patternnya. Lu perhatiin deh industri musik dari zaman label mengakuisisi artis sampai sekarang label itu bekerja sama dengan artis. Di industri film mengarah ke situ. Selama ini kan industri film kan label atau PH itu kan mengakuisisi director. Sekarang udah mulai para director tuh punya label kecil kasarnya. Kerja sama. Dulu tuh musik itu marketing base banget. Produk tuh di drive untuk dimarketingin. Sekarang kebalik marketing itu ngelihat produknya. Betul. Film pun sekarang udah mengarah ke sana. Jadi banyak ruang untuk film-film yang emang fokusnya sama produk. Marketing itulah yang menyesuaikan dengan kebutuhan produk. Dulu kan enggak. Kita anak band juga dulu kan kasarnya harus dijual dengan cara yang sama, produknya harus ngikut nih. Karena kan enggak. Musik beragam. Jadi kalau gue ngeliat tuh, background musik buat gue sangat berpengaruh. Dari cara gue berpikir, cara gue ngelihat industrinya dan lain-lain gitu. Jadi ibaratnya kayak gini. Kayak misalnya lu tahu caranya motor nih ya. Kalau misalnya lu motor, mesin motor tuh gini ya. Ini kesini, ini bagian ininya, ini bagian ininya, gini. Walaupun ke mobil sama, cuma bedanya lainnya aja, tapi ininya sama, flow-nya sama ya. Ini motornya, ini buat olinya, ini buat ini bensinnya, sama kayak gitu ya. Lu ngambil musik sama ini cara kerjanya lu begitu ya. Sama. Bahkan di visual aja, kalau lebih jauh lagi, film itu kan ada dinamika. Ada kapan harus naik, kapan harus turun. Patokannya kan nggak ada patokannya. Patokannya kebantu saat gue ngerti musik. Musik itu kan ada dinamika. Musik itu kayak misalnya ada kesepakatan chorus tuh naik, interlude naik. Ada psikologinya. Manusia kan udah nyaman dengan itu ya. Ada intro. Sebenarnya kalau kita bilangnya ada nafasnya lah. Ada nafas. Jadi musik itu adalah cara gue memahami film tidak dengan logika, dengan rasa. Jadi gue tuh bisa put my feeling ke karya gue karena gue punya pemahaman musik. Karena kalau gue nggak punya background itu, mungkin gue akan terlalu teknis. Terlalu teknis. Dengan logik terus ya. Dengan kayak nick-nya aja terus. Oke, bener juga sih. Nggak ada feel-nya dia. Ya, yang lu tau kalau feel kan, gue inget banget kata-katanya Pai, Indra. Nggak ada feel. Rasain aja bro. Itu sampai hari ini masih gue pakai. Ibaratnya kayak dimeremin aja bro. Itu gue pakai banget. Gue kalau ngajar video nih ke orang nih, kan biasalah kalau anak sekarang kan suka nanya, Mas kalau kayak gini tuh bener nggak secara rules? Udah rasain aja. Gambar blur aja enak kalau lu rasainnya enak gitu. Jadi istilahnya, nah gue demen nih kayak gini-gini. Itu dari musik banget. Dari musik banget. Gue demen nih kayak gini nih. Musik lu menurut tuh gimana? Enak banget gue ngedengernya. Udah itu. Iya. Gitu ya. Fals tuh kadang-kadang ngasih warna. Iya, betul-betul juga. Sama kayak gambar agak goyang. Ya itu dia. Musik itu buat gue besar lah pengaruhnya. Makanya gue bilang gue musik. Gue kadang-kadang membiarkan gambar goyang karena gue ini enak nih goyangnya tuh gitu. Membiarkan gambar tuh fals kesana gitu. Diam aja, goyang dikit oke nih. Kadang-kadang falasin dikit gambarnya gitu. Iya. Benar sih. Kayak gue nih misalnya memproduce anak kecil gitu ya. Kan suka dipakein pitch control. Wih, harap.
Ini bagian sini nih fals nih, tolong dong. Enggak, bagus nih anak kecil dapat nih. Gitu kan kayak gitu kan. Jangan terlalu bener. Ini oke nih, enggak usah dibenerin, cuma dikit-dikit doang gua angkatnya. Yang lainnya biarin falsnya fals. Oke kok falsnya seni gitu. Iya. Real gitu maksudnya. Seni. Iya. Analoginya tuh kayak gitu. Kadang-kadang gue tuh mikir apa? Kayak masak gitu. Apa sih bahan bakunya tuh logis. Kayak musik sama lah, ada frekuensi. Iya. Tapi output itu bukan logis, outputnya rasa. Lu makan bakso, inget nyokap gue gitu. Iya. Orang suka kan karena itu. Iya. Inget nyokap gue kan nggak bisa di breakdown dong. Iya. Kadang-kadang karena keasinan dikit misalnya, nggak apa-apa berarti keasinan dikit gitu. Ya kan, lu denger lagu nih kayak, gue inget masa kecil gue. Iya. Jadi nggak yang harus yang logik. Kalau logik kan nggak logik. Makan bakso inget nyokap. Kenapa? Karena kata nyokap, kalau makan bakso harus inget mama. Nggak gitu. Nggak gitu. Mereka lagi nih, ini bakso enak karena bawang putihnya dari India. Ya? Nggak gitu juga gitu. Pasti itu. Enak aja karena gitu. dari India nggak bisa. Enggak. Outputnya rasa dibuatnya pakai ilmiah lah. Ada hitungannya. Ada itu kan. Tapi hakimnya kan rasa. Benar. Ya itu ya. Jadi gua benar-benar ini kali ini All You Can Hear ini spesial nih karena gua merasa bangga gue berteman sama satu orang tuh ya ini Upi. Bisa aja loh. Bukan musik, sorry. Kalau musik gue dari dulu udah bisa. Ini kok bisa membuat gue bangga Indonesia bisa membuat seperti itu. Gue nggak pernah ngelihat. Mungkin gue yang kuper atau gimana. Tapi pas kebenaran aja gue ngeliat di bioskop, itu bioskop masih zaman dulu banget sih. Di bioskop aja gue emes, wah filmnya anak kecil pakai bahasa Indonesia, gila hebat banget. Pas gue lihat teman sendiri dan udah dong, itu udah lama dan gue emes. Dan gue akhirnya gue syuting bareng sama lu. Gue ngeliat lu jadi DOP-nya pada saat itu. Lu yang nerangin ke gue nih alat ini buat ini, Fer, ini alat ini. Ini studio siapa? Studio gue. Anjing gue. Gila, amazed banget. Dan tadi gue ngeliat, kan udah ditayang-tayangin kan. Ini gue ngerasain hasil yang ada guanya ya. Cuman kamu lihat tuh. Wah anjing keren banget. Jadi gini ya. Gue bilang kayak bener-bener di luar negeri, Pak. Kalau menurut gue aja kayak berasa pemain Hollywood gitu. Anjing gue bilang keren sih. Thank you. Dan mudah-mudahan sih menurut gue ya. Menurut gue mudah-mudahan lu bisa menjadi solusi semua orang untuk apapun ya produk. Musik juga kan ada musik videonya, film. Jadi akhirnya benar-benar berkembang, Pak. Nggak terbatas karena skop biaya, skop waktu, skop kesulitannya terlalu tinggi. Nggak itu gitu. Itu lepas semua yang tadi lu ceritain ya. Anytime lu, yuk ide gini, oke gue ada gini. Gila, Pak, itu bisa macam-macam. Dan gue pengennya, gue bilang sama anak gue, Bang, ini Upi Guava nih harus gue undang. Dia masuk nih, karena satu ngebandnya bareng sama gue. Cuma bukan itu yang mau gue angkat. Ini sih sebenarnya lebih supaya orang tahu, Indonesia bisa begitu ya. Gue bisa belajar. Mereka bisa belajar nggak sih, Pak? Ada sekolahannya nggak sih, Pak? Kita sih selalu membuka tempat. Kayak sekarang aja yang magang ada 6 orang gitu ya. Oh gitu, ya ampun. Plus kita lagi minggu-minggu ini lagi penjajakan menjadi official education partnernya Unreal Engine, itu softwarenya. Nama software-nya? Iya, kita lagi yang officialnya. Iya, kita lagi dalam proses satu mentor dapat sertifikat yang pada akhirnya ujungnya kita jadi official partnernya mereka untuk edukasi. Karena kita nggak ada sekolahnya, bro, bayangin. Gue aja nyari orang aja tuh karena nggak ada sekolahnya. Jadi ya sial-sial jadi yang pertama ya. Kayak dulu ya, zamannya gue bikin cover kaset, sialnya bikin album pertama, kebagian bikin logo. Jadi kayak sialnya tuh gitu selalu tuh. Tuh. Bikin ungu, jikustik, jadi kebagian bikin logonya karena pertama. Ya kayak gitulah. Tapi kalau buat gue tuh lebih kayak gini, Indonesia tuh harus mulai duluan. Iya. Karena lu inget nggak tahun 95 Jurassic Park? Iya. Tak inget dong. Iya. Itu belum pakai ini ya? Belum lah. Kita ngomongin zaman 3D CGI dulu ya, 3D. Ya. Tahun 95 Jurassic Park. Ingat nggak Toy Story tahun 98 itu? Iya, tahu. Itu 2 film yang dibuat 30 tahun yang lalu ya? Iya. Yang sampai hari ini kita mau bikin samanya susah. Betul. Segitu ketinggalannya kita sama. Iya sih. Jadi kayak apa ya? Ini tuh ibaratnya buat gue tuh kayak gitu loh. Kalau Indonesia mau bikin mobil Indonesia, jangan mobil
jangan mobil bensin, mobil listrik. Mobil listrik. Jadi kita masuk dari teknologi yang berikutnya. Jangan yang dulu lagi ya. Iya. Udah ketinggalan juga. Ketinggalan, kita mau ngejar VFX nih sama animasi, udah ketinggalan percuma. Nah, mendingan nyalipnya dari hal yang baru kan. Yang nanti bakal menjadi feature kita. Jadi mainstream ke depannya. Jadi gue ngerasa kayak ini tuh kenapa gue maksain ya tahun 2018 semua job klip gue jadikan kelinci percobaan sebenarnya. Bahkan gue pernah loh syuting ya, harusnya 2 hari jadi 4 hari. Komputernya meledak. Serius? Maksudnya nggak mulus juga. Serius. Komputer meledak. Demi gue Hanya pakai minyak tanah. berat. Iya, panas ya. Maksain loh. Demi gue maksain semua project gue harus pakai ini biar kita latihan. Iya. Karena kalau kita nggak mulai sekarang nih, tahun depan kita baru mulai, udah telat. Negara lain udah terlalu mencapai titik advance-nya, kita masih belum belajar nih. Oke. Nah sekarang alhamdulillah karena mulainya bareng, nggak malu-maluin lah, lumayan lah ya. Pokoknya ini saran gue ya, ini saran gue nih. Kalau lu memang bener-bener video maker, gue pengen bercita-cita atau yang sedang video maker dan masih terus orangnya haus dengan teknologi, lu pelajari ini dan hubungin aja. Kalau lu pengen tanya-tanya, lu ke UPI aja deh. Gila, Pak. Bener juga sih yang tadi lu bilang. Jangan lu belajar bikin mobil bensin. Mendingan yang sekarangnya nanti itu mobil listrik aja. Iya. Supaya kalau dulu di bensin, orang udah ganti ke bukan listrik lagi, ntar pakai atom lah gitu. Iya kan? Udah telat. Udah telat. Nah, kayak gitu bener sih, bener. Itu lebih kena sih dapat. Jadi ini yang gue bilang, wah, gue bangga punya temen dia nih di sini. Ya, gila, Pak. Oh, boleh dong lu bikinin kelinci percobaan pakai lagu gue kayak apa? Bikin apa? Lagu yang tadi tuh asik. Ya, yang tadi. Mau. Gila, itu keren. Support lah pasti lah studio. Oke, thank you banget. Seneng kok. Oh, men, thank you banget waktu lu. Gue thank you loh. Dan gue izin tayangin cuplikan-cuplikan lu ya. Boleh. Karena gue pengen semua yang di sini lihat seperti apa sih. Kan taunya cuman itu, malah kalau ada gue minta yang pas pembuatan. Oh, behind the scene ya? Iya kan, gue pengen banget supaya mereka tahu, simpel berarti ya gitu. Dan iya, lu harus ada dan harus lihat. Kalau nggak lu bingung sih sebenarnya kalau gue ceritain seperti apa gue amaze-nya. Tapi thank you, Mamen. Sama-sama. Sukses terus. Nama studio lu namanya apa? Dos Guava ya. Nanti gue kasih semuanya, ada alamatnya, gue kasih semuanya. Terus mudah-mudahan film kita jadi. Oh, jadi dong, harus. Amin ya. Terus lihat actingnya dia gili. Gokil. Gok ya. Gok itu acting Sangat. kaget sebenarnya, kedinginan. Sangat. Thank you. Bangga gue ngeliatnya. Aduh. Harus dong. Masa malu-maluin temen lu nggak ini kan. Thank you banget. Dan buat kalian yang nonton sampai akhir, gue yakin lu dapat ilmu banyak sekali. Dan thank you, gue appreciate banget. Jangan lupa share, subscribe, komen apa yang lu temukan dari ini, terus udah gitu notifikasinya juga, dan lu bisa follow Instagramnya lu apa namanya? Upi Guava. Upi Guava. Follow, lu bisa tanya-tanya langsung. DM dijawab nggak lu? DM jawab. Kalau gue lihat. Lu DM langsung tentang ini, lu apapun yang mau tahu, terus ada gue kasih link-linknya kalau lu mau ambil, kalau lu mau lihat. Ya, thank you banget. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.